Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 18. Tiara mengeringit merasa heran dengan sikap Juna padanya. Pria itu tidak sebawel dan seceria biasanya. Seminggu tidak mengobrol membuat Tiara merasa ada yang lain dari sahabatnya ini. Hei, kenapa sih? Kok kayak gak suka aku mendatangimu? Aku susah-susah loh buatin bekal makan buatmu, Jun. Kenapa sih? Ada masalah? Tanya Tiara terheran-heran. Juna tidak menyambutnya seperti biasa ketika Tiara mendatangi ruangan pribadi sang CEO itu. Juna malah terlihat acuh tak acuh padanya. Gak kenapa-napa kok, aku cuma lagi sibuk. Makasih ya bekalnya, ucap Juna dengan mata yang fokus pada layar laptopnya. Sikap cueknya membuat Tiara sedikit kesal. Pasalnya sesibuk apapun, Juna tidak pernah mengabaikannya seperti ini. Ya sudah kalau gitu, sorry sudah mengganggumu, Pak CEO, ucap Tiara dengan kesal membalikan tubuhnya, hendak meninggalkan ruangan itu. Apa kamu dijemput lagi sore nanti? Tanya Juna tiba-tiba membuat langkah Tiara terhenti. Enggak, memangnya kenapa? Tanya Tiara tak kalah ketus. Juna yang awalnya cuek langsung mendongak. Ia menatap tak percaya. Pasalnya semingguan lebih ini Tiara selalu diantar jemput oleh suaminya, membuat Juna tidak leluasa untuk mengajak Tiara mengobrol. Apalagi ia sendiri tahu jika sepertinya Arkan tidak menyukainya dekat-dekat dengan Tiara. Benarkah? Serius? Tanyanya masih tidak percaya. Ngapain aku bohong? Mas Arkan mau ke bandara. Lagian apa urusannya sama kamu? Tiara bertanya dengan nada ketus. Ia masih kesal karena Juna yang mengabaikannya duluan. Meskipun hal wajar, karena Tiara sendiri tahu sebagai CEO, Juna pasti sangat sibuk. Tapi ia tidak pernah mendapatkan perlakuan cuek seperti ini sebelumnya. Jadinya, Tiara sedikit tersinggung dengan sikap sahabatnya itu. Enggak kok, aku cuma mau ingetin sama kamu kalau lusa mama jadi pulang. Kamu jadi kan menemuinya? Mama mau ngajak makan malam bareng di rumahku, ucap Juna mencoba mengalihkan rasa senangnya. Hanya kabar jika Tiara tidak dijemput saja membuatnya sangat gembira. Oh, soal itu tentu aku akan datang, tapi aku bawa Cantika ya. Aku nggak tega tinggalin dia, ujarnya. Boleh banget dong, asal jangan ajak suamimu, celetuk Juna keceplosan. Tiara mengeringit. Memangnya kenapa? Enggak kok, aku cuma khawatir suamimu tidak nyaman, jawab Juna asal. Padahal tentunya bukan Arkan yang tidak nyaman, melainkan dirinya sendiri. Ia dan Arkan memang sudah saling mengenal. Bahkan beberapa kali pernah makan malam bersama dalam sebuah acara yang diadakan di rumah Tiara. Namun mereka kurang dekat. Arkan terlihat tidak suka karena Tiara memiliki seorang sahabat dengan jenis kelamin laki-laki. Oh begitu, oke, ucap Tiara kemudian hendak melangkahkan kakinya kembali untuk keluar dari ruangan sahabatnya itu. Titi, temani aku makan dong, aku belum sarapan, ucap Juna kemudian bangkit dari duduknya. Katanya sibuk, sindir Tiara. Enggak kok, urusan perut lebih penting. Temani aku makan dulu ya, biar aku minta OB membawakan kamu kopi atau minuman yang kamu mau, ujarnya. Dasarnya Tiara sudah kesal. Ia pun menolak permintaan dari sang CEO. Sorry, tapi aku juga sibuk, aku banyak kerjaan. Minta temenin sekretarismu saja. Tanpa menunggu jawaban dari Juna, Tiara pun buka pintu ruangan itu lalu keluar. Hal tersebut membuat Juna menepuk jidatnya sendiri. Ia menyesal karena sudah mengabaikan Tiara, sehingga sahabatnya itu sekarang mengambek. Ya kan ngambek, mana kalau ngambek suka lama, ucap Juna. Sepertinya aku harus membelikannya es krim supaya moodnya membaik. Tiara, kamu itu kalau ngambek makin gemesin, tahu nggak? Juna tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ia segera menghubungi sekretaris pribadinya
untuk membelikan es krim favorit Tiara. Juna paling tidak tahan jika Tiara ngambek. Padahal awalnya dialah yang merajuk karena merasa cemburu setiap hari Tiara diantar jemput oleh suaminya. Cemburu? Entahlah perasaan apa yang dia rasakan, karena setiap kali melihat Tiara dengan suaminya, Juna selalu merasa kesal. Apalagi setelah mengetahui jika suami dari sahabatnya itu memiliki istri lain. Ia tidak habis pikir jika Tiara sampai memberikan kesempatan kedua dan memilih untuk melanjutkan rumah tangganya meski dipoligami. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Tiara yang sudah selesai dengan pekerjaannya memilih untuk berkemas dan bersiap-siap untuk pulang. Mau kemana sore ini? Juna seperti hantu, tiba-tiba masuk dan keluar seenaknya dari ruangan pribadi Tiara. Tiara yang sudah tidak mengambek lagi itu terdiam sejenak, memikirkan akan kemana setelah pulang kerja. Jika langsung pulang, ia khawatir ibu mertuanya belum berangkat. Malas sekali jika harus bertatap wajah dengan wanita parubaya bergaya hedon yang selalu berbicara sinis padanya itu. Kemana ya? Tiara mengetuk-ngetuk keningnya menggunakan jari telunjuk. Ia bingung mau kemana sore ini. Gimana kalau ke pasar malam? Usul Juna. Pasar malam. Tiara mengernyit heran. Tumben ngajak ke pasar malam? Iya, pasar malam yang dekat taman kota. Ramai tuh kalau sore begini. Tapi Cantika lagi di tempat les. Ingat pasar malam? Tentu saja ia jadi teringat dengan putri semata wayangnya. Apalagi taman hiburan adalah tempat favorit Cantika. Rasanya Tiara tak tega jika berpergian tanpa mengajaknya. Kita jemput ya, kan lesnya juga setengah jam lagi kelar. Tiara terdiam sejenak kemudian mengangguk. Boleh juga. Oke deh, Cantika pasti senang diajak ke pasar malam, ucap Tiara bersemangat. Akhirnya Tiara dan Juna pun sama-sama meninggalkan kantor menggunakan mobil masing-masing. Setelah sampai tempat les, Tiara memerintahkan Sri untuk pulang dan membawa mobilnya duluan. Sementara Tiara dan Cantika ikut dengan Juna. Pengasuh pribadi putrinya itu tentu saja sangat berkompeten. Selain cekatan dan menjadi pengasuh terbaik di yayasan tempatnya melamar dulu, Sri juga pandai dalam berbagai hal, termasuk bela diri maupun menyetir kendaraan. Tiara juga sudah membelikannya sepeda motor untuk Sri jika pengasuhnya itu perlu apa-apa di dalam komplek. Namun untuk antar jemput ia memilih menggunakan taksi online karena mobil rumahnya hanya ada 2, yaitu mobilnya dan juga mobil Arkan. Untuk makan biasanya Sri akan memasak sendiri jika Tiara sedang malas memasak atau makan di luar. Terkadang Tiara juga memberikan uang lebih dan mentraktirnya makan jika mereka sedang berpergian. Sri begitu bebas di rumah Tiara karena mau makan atau masak apapun diperbolehkan. Stok bahan makanan selalu tersedia, begitupun dengan cemilan dan buah-buahan. Itulah mengapa Sri sangat nyaman bekerja pada Tiara, karena majikannya ini sangat loyal dan tidak pernah perhitungan. Tugas Sri sebenarnya hanyalah mengasuh Cantika, memastikan jika putri dari majikannya itu terpenuhi semua kebutuhannya. Namun, jika Cantika sedang berada di sekolah, Sri lebih memilih untuk membantu pekerjaan rumah daripada bengong ataupun ngerumpi bersama pengasuh lainnya di komplek tersebut. Totalitas kerjanya inilah yang membuat Sri sering mendapatkan bonus dari majikannya. Dan sekarang, saat Tiara sedang terkena masalah karena pernikahan kedua dari tuannya, Sri berjanji akan membantu Tiara sebisanya. Tentu saja membantu untuk menyingkirkan pelakor itu. Sri akan membuat nyonya barunya di rumah itu tidak betah sehingga mengemis-ngemis untuk pulang. Terima kasih Mama. Terima kasih Om. Aku sangat senang sekali diajak ke pasar malam. Cantika memekik girang saat sampai di pasar malam selepas maghrib. Sebelum ke pasar malam, Juna mengajak Tiara untuk sembahyang terlebih dahulu di masjid yang jaraknya tidak jauh dari pasar malam itu. Juna memang bukan pria yang ahli ibadah, namun ia tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Sangat kontras memang dengan penampilannya yang begitu formal. Siapa sangka CEO dengan wajah blasteran Perancis itu begitu rajin beribadah dan juga bersedekah. Ia juga menjadi donatur tetap dari beberapa yayasan. Namun sikap dermawan ini tidak pernah tersorot, karena Juna sendiri tidak suka jika beramal tapi harus dipamerkan.
Biarlah dirinya dan Tuhan saja yang tahu. Bukankah lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah? Biarlah orang yang menganggapnya sebagai pria yang mencintai dunia dan jauh dari agama, daripada dianggap alim tapi nyatanya tidak sesuai syariat. Sepertinya kata-kata ini untuk menyindir seseorang. Sindiran telak untuk Arkan yang merasa jika dirinya berada di atas dan bisa mendapatkan semuanya. Dengan uang dan kekuasaan, ia sering menyalurkan zakat pada orang yang membutuhkan. Tentunya kegiatannya selalu diposting lewat sosial media, sehingga pujian dari orang-orang selalu terlontar padanya. Image tampan dan dermawan serta soleh tentu saja sudah melekat pada dirinya. Sama-sama sayang, Mama juga senang kalau Cantika senang. Cantika mau naik apa? Tanya Tiara sambil terus menyinggingkan senyum dan menuntun Cantika yang kini berada di tengah-tengah antara dirinya dan juga Junah. Lagi dan lagi, orang-orang berprasangka jika mereka adalah keluarga cemara. Tiara dan Junah begitu serasi sebagai pasangan, bukan seorang sahabat. Aku mau naik komedi putar, mah, seru Cantika seraya menunjuk komedi putar di pasar malam tersebut. Oke sayang. Tiara mengantar Cantika untuk membeli tiket menaiki komedi putar itu. Sementara Junah membeli popcorn dan juga permen kapas untuk mereka bertiga. Tidak lupa minuman boba kesukaan Cantika. Sementara untuk Tiara dan dirinya yaitu jus alpukat. Ya ampun, Jun, lihat jajanan kamu banyak sekali. Tiara menggelengkan kepalanya, menggeser duduknya di bangku yang letaknya tak jauh dari arena komedi putar. Junah menaruh makanan dan minuman di bangku tempat mereka duduk. Iya dong, pasti lapar kan? Yuk, ngemil sambil nunggu Cantika main. Junah begitu perhatian, dia selalu saja bisa menghibur hati Tiara jika sedang bersamanya. Sejenak Tiara lupa jika saat ini dirinya tengah dipoligami. Hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Memiliki seseorang madu. Meskipun madunya itu sangat manis, tetap saja menyakitkan. Wanita mana yang mau diduakan meski jaminannya surga? Sampai saat ini Tiara belum bisa menerima semua itu. Thanks ya, ucap Tiara sambil menyeruput jus alpukat miliknya. Sama-sama. Keduanya menikmati malam yang cerah ini sambil memperhatikan Cantika yang juga terlihat sangat riang gembira. Meski cuman ke pasar malam, namun mampu menghibur hati Tiara yang tengah lara. Panggil Junah. Apa? Soal postingan kamu waktu liburan di pantai saat itu benar-benar asli? Tanya Junah. Postingan mesra Tiara beberapa waktu yang lalu bersama Arkan jujur saja mengganggu pikirannya. Padahal sehari sebelum itu Tiara bercerita bahwa dia sakit hati telah diduakan, tapi besoknya malah bermesra-mesraan. Aneh bukan? Junah heran dengan sahabatnya itu. Mengapa cepat sekali luluh? Tiara mengernyit kemudian terkekeh pelan. Kenapa? Kenapa nanya gitu? Pakai nanya asli atau palsu? Asli lah. Masa editan? Ucap Tiara sambil terkekeh. Maksudnya apa itu benar-benar kamu lakukan atas keinginanmu atau cuman... Enggak lah. Aku cuma lagi sandiwara, Jun. Junah mendongak. Terlihat raut lega dari wajahnya setelah mendengar pernyataan itu. Aku terpaksa menuruti keinginan Cantika yang waktu itu mau ke pantai. Cantika sempat sakit karena melihat kedua orang tuanya bertengkar. Jadi untuk mengalihkannya aku terpaksa mengiyakan saja. Dan soal foto itu sebenarnya aku hanya ingin memanasi istri keduanya sama keluarga Mas Arkan, tuturnya. Junah terdiam sejenak mencerna perkataan dari sahabatnya. Kamu sengaja ingin membuat wanita itu cemburu? Apa kamu masih mencintai suamimu, Ti? Tanya Junah. Sebelah sudut bibirnya terangkat. Tiara menatap Junah dengan intens. 7 tahun, bukan waktu yang sebentar, Jun. Tentu aku masih sangat mencintainya. Sulit sekali menyingkirkan kenangan manis itu. Tapi bukan berarti aku akan memaafkannya, Jun. Maksudnya kamu tetap akan bercerai? Tiara mengangguk. Tekadnya bulat untuk bercerai. Hanya saja ada yang lebih penting saat ini, yaitu Cantika. Ia tidak mau gegabah dengan cepat-cepat menggugat suaminya. Apalagi Arkan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
ataupun tak menafkahinya. Akan sangat sulit jika menggugat tanpa ada kesalahan fatal dari pria itu. Tiara juga berencana ingin perlahan menjauhkan Cantika dari ayahnya. Karena dengan begitu saat perpisahan nanti Cantika tidak akan terlalu bersedih jika hanya hidup dengan ibunya saja. Tiara akan memperbanyak waktu bersama Cantika. Seulas senyum terparti di wajah tampan Juna. Pria itu menepuk pundak Tiara pelan. Aku akan membantumu, Tiara. Yang merasa sendiri, aku akan ada bersamamu, ucap Juna dengan tulus. Tiara mengangguk pelan. Tanpa ia sadari, kata-kata Juna itu begitu bermakna, bukan hanya ketulusan dari seorang sahabat. Arkan pernah berkata pada istrinya, jika seseorang wanita dan laki-laki itu tidak bisa bersahabatan, pasti akan ada perasaan lain yang muncul setelahnya. Dan sepertinya itu benar, Juna merasakan hal lain itu, meskipun Tiara tidak merasakannya. Aku akan melindungimu, Tiara. Tak mengapa jika tak bersanding denganmu. Cinta itu tidak harus memiliki. Aku hanya ingin kamu selalu tersenyum. Maaf jika aku mencintaimu. Mungkin selamanya aku akan simpan perasaan ini dalam hati, gumam Juna sambil terus tersenyum menatap lekat wajah cantik sahabatnya. Jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Ketika Arkan dan Arumi sedang dalam perjalanan pulang. Mereka hanya berdua. Suasana begitu sunyi, penuh kecanggungan. Mas, panggil Arumi tiba-tiba. Ya, ada apa? Arkan menoleh sejenak. Ia tersenyum singkat, senyum yang terlihat dipaksakan. Sudah 2 minggu lebih kamu tidak mengunjungiku, Mas. Ucap wanita yang menggunakan cadar berwarna hitam itu ragu-ragu. Sikap Arkan yang semakin dingin saat ini membuat dia merasa diabaikan. Arumi merasa Arkan mulai tak adil. Padahal sebelumnya Arkan begitu perhatian dengan mengunjunginya setiap pagi ataupun sore sepulang kerja. Tapi sekarang, jangankan mengunjungi, menanyakan kabar lewat telepon saja tidak. Terdengar helaan napas kasar dari pria tampan itu. Arkan menghentikan laju mobilnya, menepikannya di jalan raya yang masih saja ramai, seolah tak ada matinya kehidupan di kota ini, baik siang ataupun malam. Dek Arumi, aku minta maaf sebelumnya. Maaf karena Mas belum juga mengunjungimu, tapi keadaannya sekarang berbeda. Mas sedang meraih hatinya Tiara, kakak madumu. Mas ingin hubungan kita terjalin secara baik, poligami yang rukun sesuai syariat. Kamu paham kan? Tanya Arkan mencoba untuk menjelaskan. Ia tidak mau sampai ada salah satu dari kedua istrinya itu merasa terzalimi. Tapi pada kenyataannya memang sulit sekali menyatukan 3 hati itu. Aku mengerti, Mas. Hanya saja aku tidak mau sampai kamu berat sebelah saat di pengadilan Allah nanti. Ingat, Mas, aku juga berhak mendapatkan perhatianmu. Aku sedang hamil. Bukankah ini hamil? Bukankah ibu hamil itu tidak boleh stres? Aku tidak minta apa-apa, Mas. Hanya minta sedikit perhatian yang selalu kamu limpahkan buat Mbak Tiara. Hanya sedikit saja, ucap Arumi dengan suara bergetar. Nampak sudut matanya yang berlinang, meski terhalang nikob. Namun Arkan tahu jika istri keduanya itu tengah menangis. Melihat itu, tentu saja Arkan merasa iba. Ia merasa bersalah karena mengabaikan Arumi selama ini. Ia juga telah zolim pada anak dalam kandungan Arumi yang merupakan darah dagingnya. Arkan terlalu sibuk menata hati dan mendekatkan diri dengan Tiara tanpa ia sadari. Seseorang juga butuh perhatiannya. Maafin Mas, Dek Arumi. Mas minta maaf karena telah mengabaikanmu. Mas akan bicara ini baik-baik dengan Tiara sepulang nanti. Mas akan meminta 2 malam dalam seminggu untuk bersamamu. Mudah-mudahan Tiara mengerti dan setuju, ucap Arkan. Arumi mengangguk sambil tersenyum. Ia senang, setidaknya suaminya ini mencoba untuk bersikap adil. Meski dirinya sadar, dirinya hanyalah orang ketiga di dalam rumah tangga Arkan dengan Tiara. Namun, ia pun sudah sah secara agama sebagai istri dari suaminya itu. Arumi tidak ingin merebut Arkan dari Tiara. Hanya saja ia butuh sedikit perhatian dan waktunya saja. Ia tidak mau jika sampai suaminya terjerembab dalam lubang dosa karena tidak bisa adil. Bismillah, Mas. Mari kita bicarakan ini baik-baik dengan Mbak Tiara. Tugasku seperti awal, yaitu membimbing kalian. Aku ingin rumah tangga kita mendapatkan ridhonya, penuh keberkahan sehingga jaminan surga untuk kita semua. Aku berharap Mbak Tiara juga bisa berubah, Mas, ucap Arumi pelan dan lembut. Iya, Dek Arumi, terima kasih. Mas beruntung punya kamu. Semoga lambat laun Tiara bisa berubah. Mas sangat menyayanginya. Berharap
dia bisa menutup aurat sepertimu, ucap Arkan seraya mengelus punggung tangan istri keduanya itu dengan lembut. Mereka saling berpandangan dan tersenyum. Harapan mulia membumbung tinggi dalam hati, tanpa mereka pikirkan kemungkinan terburuknya seperti apa. Karena mendatangkan wanita lain di istana sang ratu, bukannya akan berubah sikap arogan dari ratu tersebut, melainkan akan membuatnya semakin murka. Ibarat selir yang memiliki kedudukan di bawah ratunya, tentu saja tidak mudah untuk menggapai, apalagi merubah sifat seseorang yang merasa kedudukannya lebih tinggi seperti yang Tiara rasakan saat ini. Tiara merasa terhina jika pernikahan kedua suaminya dilandaskan karena ingin merubahnya. Arkan kembali melajukan mobilnya, segera tancap gas menuju rumahnya. Ia tidak mau sampai Tiara menunggu dan merajuk gara-gara dirinya yang pulang larut. Setengah jam kemudian mobil miliknya pun sampai. Arkan dan Arumi berjalan bersama memasuki rumah yang lampu dalamnya sudah dimatikan. Sepertinya Tiara dan Cantika sudah tidur. Dek, Mas mau ke kamar dulu. Kamu langsung tidur ya. Jangan lupa minum vitaminnya, ucap Arkan setelah mengantar Arumi sampai depan kamarnya. Iya, Mas. Arumi hendak masuk, namun ia langsung meringis sambil memegangi perutnya. Arkan yang masih ada di sana seketika panik melihat istrinya yang tiba-tiba terlihat kesakitan itu. Ada apa, Dek? Enggak tahu, Mas. Perutku tiba-tiba sakit. Kepalaku juga pusing, ucap Arumi dengan nada bicara yang terdengar manja. Ya Allah, gimana ini? Kita ke rumah sakit ya, Dek? Enggak usah, Mas. Aku cuma butuh istirahat saja. Kamu bisa temenin aku malam ini, Mas. Aku takut jika perutku makin sakit, pinta Arumi yang membuat Arkan bimbang. Arkan terdiam sejenak karena tidak ingin terjadi apa-apa pada Arumi dan kandungannya. Ia pun setuju. Baiklah, Dek. Mas akan temanin kamu. Yuk masuk istirahat. Mungkin kamu lelah dan terkena angin malam juga, ucap Arkan kemudian mengajak Arumi masuk ke dalam kamar. Pintu kamar tertutup, terdengar suara saat pintu itu juga dikunci dari dalam. Tanpa mereka sadari, Tiara yang sebenarnya hendak menyambut kedatangan suaminya itu melihat semuanya dari dekat tangga. Tiara tersenyum kecut sambil menggelengkan kepalanya. Wah, hebat juga cara dia buat dapatkan Mas Arkan. Ambillah lakor. Sampah memang pantas dibuang pada tempatnya. Dan selesai, teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, please. Thank you. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.